Justru kamu itu yang kurang ajar. Kamu itu ambil firman-firman Yahweh, tapi kamu lupakan siapa yang berfirman. Kamu yang kurang ajar. Paham kamu? Oke. Kami karena, maaf Bang Loding. Lanjut. Kami karena, saya jelaskan pelan-pelan ya, kami karena ya. Di sini. Jangan dong menambah, mental dulu sih. Nggak boleh dalam diskusi, nggak boleh menambah dan mengurangi. Kamu jangan memvonis sendiri dong, mencah sendiri. Iya, ini tidak menambah. Kasihan tidak kamu mengurangi. nanti Loding. Ingat ya, yang menghujat Tuhan Yesus masih sudah pada metong. Itu termasuk yang mengentuti Alkitab ya. Kamu tahu nggak kenapa dia langsung metong? Karena Alkitab yang dia ketutit itu semua firman-firman Yahweh, ada perkataan-perkataan Yahweh di situ. Jangan kamu sembarangan. Ya, kami karena tenangkan diri dulu. Sebentar ya, saya baru naik, saya baru ngobrol. Saya dari tadi di bawah, saya ada pantau, ada lihat kalian di sini. Sekali lagi saya mau sampaikan kalian. Sebentar ya. Pak Yoel, saya Tunggu jelasin dulu. Kamu sebentar aja. Sebentar di sini Pak Yoel mau ngobrol 2 jam juga nggak ada masalah. Saya jelaskan Bang Loding. Maksud Bang Loding dulu. Kamu nggak usah perlu jelaskan. Tunggu. Sebentar dulu. Saya mau bicara. Sebentar dulu Pak Yoel. Karena saya mau bicara dulu sebentar. Izin. Kalau kau tidak mau tunggu, kau turun aja, nggak apa-apa. Jadi di sini saya mau sampaikan buat Loding, buat kamu yang naik dari tadi. Saya juga di bawah dari tadi. Cuma saya belum sempat naik. Saya mau sampaikan sama kamu, boleh kamu boleh bertanya, boleh kamu bawa ayat firman Tuhan, tidak boleh kamu nambah-nambah, Loding. Kamu tidak boleh nambah, kamu tidak boleh mengurangi. Saya ingatkan kamu lagi, bukan saya membela, bukan saya membela Tuhan, tetapi saya mau ingatkan kamu karena saya mengasihi kamu. Karena kalau kamu menambahkan firman Tuhan, kamu mengurangi firman Tuhan, saya kasih tahu kamu, malah petaka akan menimpa kamu. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kok gitu. Karena bagi kalian yang Tuhannya ya tidak pernah menunjukkan kemakuasaannya apa, tidak tahu nyata atau tidak. Bahkan saya tanya apa mujizat? Bentar, ini aku bertanya ya. Apa mujizat nabimu kalau betul dia disertai Tuhan? Kemudian, mana buktinya nabi-nabi yang kalian imani, ada 25 nabi, mayoritas dari Israel. Mana buktinya nabi-nabi tersebut pernah sembah Tuhanmu? Buktikan pakai data, pengakuan dari mereka, jangan dari Quranmu. Karena Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah sumbernya dari Nabi saudara. Walaupun kalian iman itu wahyu Tuhan melalui Jibril, tapi mana pengakuan nabi-nabi dari Israel yang kalian akui sebagai nabi kalian seperti Musa, Yunus, Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman pernah sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Pakai data, pengakuan data. Oke, sabar kalau ya. nggak ada data artinya kalian cuma bunyi-bunyian. Iya. Seperti kata Asga, ya kata-katanya berbalik ke dirinya, menampar dirinya sendiri. Iya. Oke, semoga saya berbicara ini bisa bertahan 30 detik ya. Biasa kalau saya berbicara itu bertahan. Kalau kamu menghina Tuhan Yesus masih langsung saya turunkan. Oke, baik. Kita lihat siapa yang menghina dan siapa yang tidak menghina. Yang pertama tadi, begini teman-teman, kita kasih trompet dulu. Ya.
Yang pertama tadi, kalau kita berbicara tentang Al-Quran dan Mikana tidak paham Al-Quran itu wajar karena dia Kristen kan. Tapi kalau bibirnya dia tidak paham berarti itu kurang akal kan. Kalau bibirnya sendiri dia tidak paham berarti itu kurang akal. Itu yang pertama. Berapa banyak poin tadi yang saya catat. Yang pertama tadi tentang iblis ya. Berbicara tentang iblis, kalau kita mau bandingkan antara iblis Islam dengan iblis Kristen itu sangat berbeda jauh. Seiblis-iblisnya iblis orang Islam itu tetapi tidak pernah membisikkan para nabi atau para sahabat untuk jual Tuhan. Itu satu. Ya. Tetapi iblis di dalam kekristenan itu pernah membisikkan kepada murid-murid Yesus suruh Tuhan dijual. Karena Yosuamu itu pernah dijual kan? Nah, mungkin sampai sekarang ada tokoh-tokoh Tuhan itu mungkin dari asbabulnya dari situ. Yang kedua Mikana selalu mengatakan, "Oh, Tuhan saya itu maha kuasa." Kita buktikan pakai data kalau Tuhannya Mikana itu pernah mengungsi ke Mesir. Ya. Pakai data. Dia paham tidak? Ya. Nih, ku tampilkan data ya. Di dalam Matius 2 nomor 13, dan setelah mereka kembali lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi. Seraya berkata, "Bangunlah, bawalah bayi itu." Tapi kita tidak usah pakai suara bayi, nanti saya diturunkan lagi kan. Ya. "Bawalah bayi itu dan ibunya dan mengungsilah ke Mesir." Tuhan Maha Kuasa apa ini kok masih bayi ditolong orang mengungsi ke Mesir karena takut dibunbun oleh Herodes. Ini kau bilang Maha Kuasa. Jangan-jangan Maha Kuasa hanya melalui Mikana. Ini bayi loh, dibawa mengungsi. Emang ada Tuhan yang mengungsi? Ini yang kamu jawab, jangan kamu loncat kiri loncat kanan karena di sini kita diskusi. Bukan main loncat-loncat ya. Nah, yang kedua, tadi Bunda Nora sudah berusaha menjelaskan masalah Maryam saudara Harun kan, tetap Mikana masih kokoh. Bagaimana kalau dengan ini Mikana? Maka dia berseru sambil berkata, "Yesua putra Daud." Apakah Yesua putra Daud? Yesua ini sebenarnya putra siapa? Putra Elohim apa putra Daud? Kalau ini saja kamu bisa mengeles, berarti kenapa tadi Bunda Nora menjelaskan kamu tidak bisa terima? Makanya itu kan, baca Markus 12 itu sampai 30, jangan cuma sampai 29. Karena di 30 itu dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu." Jadi pakai akal. Nggak ada di situ nama ilah bangsa Arab ya. Oh iya. Kasihlah Iya. Yang kamu sembah. Oke. Saya mau tanya sama Mikana tadi, tolong Mikana kasih jelaskan sama kita berlandaskan dalil kan? Berlandaskan dalil. Kalau memang tidak ada dalil, pakai karangan Mikana sendiri boleh. Begitu. Karena kitab Bibel yang Mikana pegang itu saya rasa mungkin masih kurang sehingga Mikana harus merangkai-rangkai kata. Bagaimana tanggapan Mikana di dalam Matius 2:13? Ya, dan setelah mereka kembali lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi. Seraya berkata, "Bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya mengungsi ke Mesir." Poin pertanyaan saya begini Mikana, fokus ya. Apakah Tuhan Mikana waktu bayi itu sempat mengungsi ke Mesir? Dan untuk apa Tuhan mengungsi ke Mesir kalau takut sama ciptaannya Herodes? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Nah, yang kedua tadi masalah 1 Timotius 6 nomor 16 Bunda Nora membawa tadi itu betul. Nah, di sini sangat rancu. Yesua sebelum terjadi penyaliban itu menyembuhkan mata orang buta. Tetapi Yosua setelah penyaliban itu membutakan mata orang. Paulus kan matanya buta. Ini Yosua yang mana ini? Sebelum terjadi penyaliban, Yesua menyembuhkan orang mata. Setelah terjadi penyaliban, Yosua membutakan mata orang. Ini kamu menceritakan tentang Tuhan kamu atau kamu lagi main Tuhan-Tuhanan ini? Udah, Ketika cukup kan sudah saya bilang kan tidak sampai saya. Tidak sampai kan? Saya kalau bicara tidak akan sampai. Silakan, tanggapilah itu. Iya. Matius 2:13. Apakah Tuhan Mikana mengungsi? Silakan. Makanya loh, Ding.
Sebelum kamu memframing kitab orang, pelajari dulu kitabmu. Iya, iblis kalian itu bekerja sama dengan Tuhanmu. Karena apa? Maryam 83, Tuhanmu mengutus setan-setan untuk supaya orang berbuat apa? Kejahatan. Lah kalau Tuhan kami itu maha kasih. Kalaupun ada memang Yehuda Iskariot dibisikkan oleh si Satanos untuk mengkhianati Tuhan Yesus HaMasiah. Yang jelas itu kan bukan perintah Tuhan. Bukan Tuhan Yesus HaMasiah memerintahkan Satan itu untuk membisikkan ke telinga Yehuda. Karena apa? Si Satanus ini memang tidak suka atau membenci Elohim. Tetapi di dalam kitabmu, Maryam 83, Tuhanmu mengutus Satanas untuk manusia melakukan kejahatan. Itulah kenapa lawan kami itu adalah si setan. Lawan kami itu bukan manusia. Firman Tuhan berkata, lawan kita ini apa? Bentar ya, saya baca dulu ya. Kalau mereka ini temannya setan. Ya, saya baca dulu ayatnya. Lawan kita ini bukan manusia, teman-teman. Walaupun Nora, Loading, Asga itu sering memframing kitab suci kita, tapi mereka bukan lawan kita. Lawan kita siapa? Yaitu Satanus yang mempengaruhi pikiran mereka. Ya, di mana firman Tuhan berkata, ya, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, yaitu bukan melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu, ambillah senjata perlengkapan Elohim supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kami diberikan kuasa oleh Elohim untuk melawan satan-satan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah murtad dari Yahweh Yeshua HaMasiah. Tapi orang-orang yang dikuasai roh kegelapan, roh iblis, makanya Alkitab sudah menubuatkan memang ya, yang dibisikin iblis itu, bahwa di hari-hari kemudian, di waktu-waktu kemudian, sebentar saya ambil ayatnya, bahwa akan ada orang yang mengikuti ajaran setan-setan ya, yaitu 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Makanya teman-teman kita harus bersetia kepada Yahweh Yeshua HaMasiah, Elohim yang sejati, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Nah, mengenai Matius 2 ayat 13 sampai 15 ya. Bahwa di sini firman Tuhan tertulis. Oke, saya baca dulu bentar. Matius 2 ayat 13 sampai 15 ya. Setelah mereka kembali, lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya dan mengungsilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membunuh dia. Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya pada malam itu juga dan menyingkir ke Mesir. Dan dia berada di sana sampai kematian Herodes supaya dapat digenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, aku telah memanggil putraku keluar dari Mesir. Jadi justru ini apa yang dinubuatkan di dalam kitab Tanak itu tergenapi ya, yaitu di Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Wow, haleluya. Jadi apa yang dinubuatkan Yahweh Elohim itu tergenapi, saudara-saudaraku, bahwa dari Mesir dipanggil anaknya ya.
Jadi kisah ini menunjukkan Tuhan itu aktif melindungi rencana keselamatannya, bahkan di tengah situasi berbahaya dan ancaman dari musuh ya. Artinya Tuhan kami itu, apa yang sudah dinubuatkan pasti tergenapi, saudara-saudaraku. Itulah bukti kalau Tuhan yang kami sembah itu nyata, ada dan berkuasa, nubuatan itu semua tergenapi ya. Nah, terus juga waktu Tuhan Yesus HaMasiah menyembuhkan orang sakit ya, ketika ada yang berseru, Tuhan, Tuhan, ya kasihanilah kami. Kalau dia dipanggil ya Yesua anak Daud, itu artinya bahwa sistem kekerabatan itu di Israel adalah sistem patriark, bukan matrilineal. Sementara dalam kitabmu ya, nama juga berubah. Dan juga apakah Tuhanmu tidak tahu sistem kekerabatan di Israel? Kalian bilang kan Isa itu diutus ke Bani Israel. Nah, Isa sering dipanggil Isa putra Maryam. Apakah Tuhanmu tidak tahu sistem kekerabatan di Israel itulah sistem patriark? Kenapa kitamu malah sering memanggil Isa itu berdasarkan garis keturunan ibunya, Isa putra Maryam? Apakah Tuhanmu tidak tahu bahwa sistem kekerabatan di Israel itu adalah sistem patriark, bukan sistem matriark? Dan itu juga Isa namanya, sementara nggak pernah orang Israel punya nabi namanya Isa alaihissalam. Tuhan Yesus HaMasiah menyembuhkan orang sakit, ya, matanya buta bisa disembuhkan saat itu sehingga mereka bisa melihat. Bukti nyata kalau Tuhan yang saya sembah itu berkuasa. Nah, kalau mengenai Rabi Saul, memang itu mujizat. Tanda kalau Tuhan Yesus adalah Yahweh yang hidup, yang bisa meremukkan dan menyembuhkan. Karena apa? Yahweh berfirman, Ulangan 32 ayat 39, Akulah yang mematikan dan menghidupkan, Akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Dia bisa membuat mata Rabi Saul buta, dan dia juga bisa membuat untuk bisa melihat lagi. Haleluya. Haleluya, oh Tuhanku, Engkau sungguh dahsyat. Nah, pertanyaan saya, Loding. Kalau betul Tuhan yang kamu sembah itu nyata dan berkuasa, tolong tunjukkan satu saja. Apa bukti kemakuasaan Tuhanmu yang disaksikan oleh orang banyak, minimal 2 saksinya yang melihat, ya? Ini perbuatan dahsyat. Saat itu terjadi, saat itu juga langsung ada perbuatannya yang dahsyat, yang ajaib. Nah, apa itu kalau betul Tuhanmu itu berkuasa, Loding? Oke, baik ya. Mikana mute ya, Mikana ya. Tambah gas, tambah over gigi 2 mungkin ya, Bunda Nora ya. Oh iya. Saya diturunkan. Oke, baik. Yang pertama tadi Mikana sudah saya bilang kan, pasti dia main loncat-loncat. Saya sudah tahu itu, kan? Tadi bahkan dia mengutip ayat mengatakan bahwa di sinilah ketahui bahwa Yahweh itu adalah Sang Maha Pelindung. Berarti Yahweh melindungi bayi ini siapa? Yahweh juga. Berarti Yahweh yang besar melindungi Yahweh yang bayi itu. Ini konsekuensi yang Mikana terima. Ini bukan hujatan Mikana, bukan hujatan. Namanya bayi ya, ketika dibawa mungkin apa pasti nangis, tapi kita arah tidak ke situ. Dan yang kedua, Mikana tadi mengatakan bahwa itu kitabmu itu begini, Isa kami tidak kenal Isa. Kalau begitu Mikana, besok itu tolong Mikana hapus ini ya, Mikana di Alkitab Sabda ini silsilah Isa Al-Masih. Tolong dihapus ya. Tolong dihapus ini. Ya. Itu tolong dihapus. Nah, sekarang tadi Mikana saya sudah mengatakan, kalau Mikana mengatakan bahwa Tuhan Mikana itu adalah Maha Kuasa, kenapa dia mengungsi dari Mesir? Ini telepon Pak Yoel mungkin. Kalau Tuhannya Mikana itu Maha Kuasa, yang saya pertanyakan di situ Mikana, kenapa dia mengungsi ke Mesir? Namanya orang mengungsi itu tidak berdaya. Itu orang mengungsi itu tidak berdaya, berarti mungkin ada di kampungnya kerusuhan. Masa Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi Tuhan takut dengan manusia dan Tuhan mengungsi? Ini Tuhan apa Tuhan-Tuhanan? Nah, Mikana tadi mengatakan bahwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mengutus setan. Kamu lupakah
ketika Yosua mengatakan aku mengutus 12 muridnya dan salah satunya iblis. Berarti Tuhanmu juga mengutus iblis. Makanya kamu baca itu dari berapa tadi, mana saya buka datanya tadi. Kamu baca itu jangan langsung ke 82, baca lagi 83 begitu. Bahkan di sini mereka telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan agar menjadi pembela mereka. Jadi di dalam Islam itu kita diberikan free will. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Jikalau kamu pilih kesesatan, maka Allah berikan inilah jalan kesesatanmu. Jikalau kamu pilih petunjuk, Allah berikan inilah petunjukmu. Karena Allah itu Maha Pencipta, Dia yang menjadikan segala sesuatu. Dia yang menciptakan keburukan, Dia yang menciptakan kebaikan. Dia yang menciptakan kesesatan, Dia yang menciptakan petunjuk dan berikan pilihan kepada kita. Ini karena kalau ditanya apakah Yahweh menciptakan kejahatan, pasti oh tidak. Karena tidak mau kalau Yahweh itu menciptakan kejahatan, cuma mau kebaikan. Saking baiknya Yahweh itu akhirnya Yahweh pun dibun-bun dan digantung. Nah, makanya itu dikatakan di sini Mikana ya. Kamu baca sampai 82 itu. Di 82 itu dikatakan sama sekali tidak, mereka Tuhan-Tuhan itu akan mengingkari penyembahan mereka orang-orang kafir itu. Jadi Quran surah Maryam ini menceritakan nanti di Matius 7 21 22 23. Hari terakhir itu Mikana datang kepada Yesua, saya berdiskusi memanggil namamu. Saya bermujizat memanggil namamu. Saya mengadakan segala sesuatu menyebut namamu Yesua. Apa kata Yesua di 23? Nyala kau dari hadapanku. Babi. Itu. Kan? Makanya di Maryam 82 itu Allah jelaskan di sini bahwa sesembahan mereka itu akan menjadi musuh mereka nanti di akhirat. Allahu Akbar. Coba mana haleluyamu? Mana? Kalah kan dengan Allah. Sabar. Ini baru gigi 2, belum gigi 3 nih. Gigi 3. Ayat Quranmu tidak apa tadi? Yang mana? Sabar, cari sendiri. Oh iya. Oke. 82. Maryam 82. Maryam 82. Itu. Nah itu. Baca di situ ya. Nah, Mikana, saya belum dapat poinnya. Tadi waktu Yesua putra Daud, mulai Mikana belok kiri belok kanan, tapi kita berusaha menerima, kan? Tapi kalau Mikana tadi dijelaskan Bunda Nora sampai Bunda Nora kelaparan, Mikana tidak mau terima. Makanya di dalam Quran, ketika Bunda Nora menjelaskan Mikana tidak terima, tetapi ketika saya mengasihi bahwa Yesua putra Daud, Mikana menjelaskan pakai apa tadi? Proklamasi atau apa tadi? Apa? Patriot. Patriot. Nah, pakai patriot. Iya sabar. Sistem kekerabatan di Israel. Iya sabar. Begitu juga kalau kamu mengatakan saya tidak tahu sistem kekerabatan, berarti kamu juga tidak tahu. Iya sabar. Kan sudah jelas tadi Bunda Nora kasih jelaskan lebih detail. Karena kami orang Muslim itu begini, kata Nabi itu begini, kita bukan orang Ternate, kita bukan orang Makassar, kita bukan orang Medan, kita bukan orang Jakarta, kita bukan orang Thailand, Jepang, India, tetapi kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Inna wal mu'minuna ikhwah, sesama Muslim adalah saudara. Saya Bunda Nora sama Bang Aska ini saudara bukan satu bapak, bukan saudara satu ibu, tetapi saudara dalam satu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimat itulah kita hidup dan dengan kalimat pula itu kita akan mati. Kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jaminan masuk surga di dalam Islam itu ada. Tapi kalau kita minta jaminan di mana Yosua menjamin Mikana sebagai Kristen untuk ke surga, pasti putar-putar dari kejadian sampai kecelakaan itu. Pasti. Itu pasti. Karena kenapa? Karena kalian tidak dikenal. Yohanes 17:9 Yosua mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Jadi jangan harap kalian Kristen di Indonesia ini jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat.
ampas. Begitu. Kan? Sudah boleh? Atau lanjut? Belum, udah jangan panjang-panjang kali. Oh, jangan Apa yang panjang-panjang. ditanya Ya, juga oke, silakan. dijawab. Silakan. Iya, Ya silakan. Tuhan. Ini juga sia-sia ini kenapa kayak gitu wajahnya? Mulai. Kasih tunjuk kopu wajah itu karena Mikana itu cuma terhibur kopu wajah. Kau ini Dikatakan tidak terhibur lagi. Loding, yang saya tanya apa bukti Tuhanmu itu maha kuasa yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Oke, baik. Dan Saya lanjut kamu sedikit. panjang Bukti. banget Iya. memframing tapi nggak bisa menjawab Oke, baik. pertanyaan. Baik, saya buktikan. Oke, baik teman-temannya. Jadi kalau kita di dalam Islam itu ketika kita berbicara agama kita berlandaskan dalil, ya. Kita bukan pemberi hidayah tetapi kita sebagai pemberi peringatan. Kita menyampaikan apa yang mereka tanyakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya itu melalui Al-Qur'an, Quran surah Fusilat ayat 53 dari ciptaan-ciptaannya. Salah satu ciptaan Allah yang maha kuasa yang bisa kita buktikan sampai sekarang itu yaitu di dalam Quran surah Luqman ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Tapi kalau di kitab lain ada tiang-tiang langit, saya tidak tahu. Itu urusan mereka, ya. Tetapi di dalam Al-Qur'an kami, di dalam Quran surah Fusilat ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keberadaannya melalui ciptaan-ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa datang ke dunia sebagai manusia. Bahaya kalau datang ke dunia sebagai manusia, nanti dibunuh oleh orang sebelah lagi, bagaimana kan? Karena Yahudi itu dikenal sebagai pembunuh nabi. Setiap Allah utus nabi dibunuh, setiap utus nabi dibunuh. Kristen tidak mau kalah, Kristen langsung bunuh Tuhan. Bahaya. Nah, itu silakan. Silakan. Oke. Iya, silakan. Oke. Oh, loading. Gigi 4 buat. Oke, mengenai Yesua anak Daud, ya dipanggil Yesua anak Daud, itu adalah penggenapan nubuatan yang dimana Sang Mesias itu datang dari suku Yehuda, dari keturunan Daud, yaitu 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Jadi panggilan Yesua anak Daud itu untuk menggenapi nubuatan bahwa Sang Mesias itu datang dari Israel suku Yehuda, dari keturunan Daud. Karena apa? Walaupun memang Yesua HaMasyiah bukanlah benih dari Yosef dan perawan Miriam, artinya bukan sel telur dan sesperma yang bertemu lalu membuahi sehingga ada Yesua, bukan. Tapi Yesua adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia melalui perawan Miriam, di mana perawan Miriam itu suaminya adalah Yosef dari suku Yehuda. Jadi tergenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci, ya teman-teman, bahwa Sang Mesias datang dari keturunan Daud. Nah, itulah makanya Yesua dipanggil anak Daud. Nggak pernah orang itu Yesua anak Maryam. Tapi dalam kitabnya nama Yesua pun bukan Yesua, ya. Ada Isa putra Maryam. Sepertinya Tuhanmu tidak tahu sistem kekerabatan di Israel gitu loh. Jadi sistem matriark. Yesua itu kan berkenosis, teman-teman, berinkarne, yaitu Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, bahwa Sang Pencipta itu sendiri yang turun ke dunia. Nah, tetapi ketika dia ada di dunia dalam keadaan seperti kita manusia, dia juga ada di surga. Makanya dia itu hadir lagi pula, itu ada tujuannya. Dia rela merendahkan dirinya, itu ada tujuannya, teman-teman, yaitu untuk menggenapi nubuatan di dalam kitab Tanak bahwa Sang Mesias itu akan menghapus dosa kita, yaitu melalui pengorbanannya, ya. Makanya apa yang dinubuatkan itu semua digenapi. Karena kalau manusia, nabi atau malaikat tidak bisa menebus kita dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi yang terbukti berkuasa dan mengampuni itu hanya Tuhan Yesua HaMasyiah yang kita sembah. Sementara si Loding, dia menyembah Tuhannya, apakah sudah terbukti menyelamatkan atau tidak? Malah dia bilang jaminan keselamatan itu hanya ada dalam kitab kami, dalam Tuhannya katanya. Nah begini Loding, saya mau tanya, siapa rupanya dalam agama kalian yang percaya kepada Tuhanmu masuk surga?
kalian yang satu orang saja ketika menyembah Tuhanmu, percaya kepada Tuhanmu, itu masuk surga loading. Kalau tidak ada, kenapa kau begitu yakin akan masuk surga? Kalau dalam iman kita, jangankan ditanya siapa yang masuk surga, sudah ada buktinya itu Elia, Musa, bahkan dia membangkitkan orang mati. Dia membangkitkan umatnya. Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10 dibawa ke surga. Terus apa lagi tadi ya? Mengenai itu apa bukti kemahakuasaan Tuhanmu? Ya kan? Kamu bilang bahwa Tuhanmu yang menciptakan. Ini ada dua pertanyaan saya mau loading. Loading, siapa yang ada di dalam agamamu ketika menyembah Tuhanmu, menyembah sesembahanmu, ada yang masuk surga? Contohnya siapa? Sehingga kalian juga pasti akan masuk surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau betul Tuhanmu yang menciptakan, kenapa? Saya tanya apa bukti kalau Tuhanmu itu maha kuasa yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim siapapun? Kamu langsung merujuk kepada Dia yang menciptakan dalam semesta. Padahal semua agama bisa mengklaim Tuhan yang menciptakan. Yang saya tanya itu disaksikan oleh orang banyak, seperti ketika Yahweh menyelamatkan umatnya orang Israel ketika terdesak Nabi Musa membelah laut, kan disaksikan oleh orang Israel tuh. Ketika Yahweh datang ke dunia yang namanya Yesua, dia membangkitkan Lazarus, dia membangkitkan anak Yairus, disaksikan oleh rasul-rasulnya. Ketika juga dia mengutus nabi-nabinya, rasul-rasulnya, Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati, Rasul Kefa bisa membangkitkan Tabita, disaksikan oleh rasul-rasul. Artinya bukti kemahakuasaan Tuhan kami itu nyata, disaksikan oleh orang banyak. Nah, kalau kamu klaim Tuhanmu itu menciptakan, oke lah. Kalau betul Tuhanmu yang menciptakan, loading, bisa jabarkan ya ini, karena ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab sama loading ini kayaknya nih. Kita lihat aja, pasti si loading itu nanti akan mutar-mutar kemana-mana. Loading, tolong sebutkan apa saja yang diciptakan oleh Tuhanmu dari masa pertama sampai masa ke-6. Kalau betul Tuhanmu yang menciptakan, ya jangan kemana-mana kau, jangan kabur. Biar saya catat di sini. Ya itu pertanyaan saya. Yang pertama, siapa di dalam agamamu yang menyembah Tuhanmu, dia masuk surga sehingga kalian juga nanti akan masuk surga. Yang kedua, kalau betul Tuhanmu yang menciptakan, apa yang diciptakan oleh Tuhanmu dari masa pertama sampai masa ke-6. Silakan loading. Oke, saya rasa ini sudah ulang-ulang yang disampaikannya, tapi mungkin Mikana mau ulang. Baik, saya tanggapi dulu tadi, luar biasa tadi Bunda Nora ya. Berarti Mikana ketika dia menjelaskan tentang Yosua putra Daud itu seakan-akan, saya rasa Yosua ini Mikana mau bilang seperti maling kundang. Kan? Karena dikatakan di situ, Yesua itu tidak pernah dipanggil Yesua putra Maria, tetapi Yesua putra Daud. Ini maling kundang kamu menceritakan ini. Bagaimana anak orang kamu, masa Maria yang mengandung? Bagaimana kalau Maria keguguran itu? Coba. Menyesal Maria sekarang itu. Dalam hati Maria itu bagaimana ketika kamu menjelaskan, kenapa saya tidak gugurkan kandungan saya ini ya? Karena kurang ajar yang kamu jelaskan ini. Sudah berusaha menjaga selama 9 bulan. Setelah itu dilahirkan. Habis itu kamu mengatakan Yesus ini dipanggil, Yesua ini dipanggil Yesua putra Daud, bukan Yesua putra Maria. Bagaimana perasaan Maria? Bagaimana ketika anak kamu itu tidak pernah menyebut kamu itu ibu? Coba. Ini saya rasa ini, coba kamu berpikir secara logika ya. Coba pergunakan otak kamu. Bagaimana ketika Maria dia keguguran itu? Kalian punya Tuhan tidak? Bayangkan coba. Kalau dia keguguran itu, jangan kamu asal-asal menjelaskan, kamu mau menelaah Islam pakai logika, ternyata kamu menjelaskan agamamu pakai logila. Ini tidak bisa, tidak fair. Dari tadi saya sudah sampaikan sama kamu kan, jangan loncat kiri, loncat kanan. Karena saya sudah tahu karakter kamu. Kamu itu kalau bertanya, cuma mau untuk mengeles saja. Dari tadi sudah saya tanya, kamu bilang Tuhanku maha kuasa, Tuhan punya ini. Padahal bukti fakta membuktikan Tuhanmu mengungsi. Itu satu. Yang kedua,
Ketika kamu menjelaskan tadi tentang Yesua putra Daud, ini kamu mengatakan bahwa Yesua tidak pernah memanggil Maria itu sebagai ibunya. Tidak pernah ada yang memanggil bahwa Yesua putra Maria, tetapi Yesua putra Daud. Ini kurang ajar ini, kamu menjelaskan Yesua ini berarti anak kurang ajar ini, serius loh. Karena dia mendurhakai ibunya, berarti ini maling kundang. Ini konsekuensi yang harus kamu terima dari narasi kamu itu. Bukan kita menghujat di sini. Bagaimana ketika Maria dia gugurkan itu kandungan itu? Baru yang kedua kamu bilang mengatakan bahwa dia dilahirkan bukan dari benih sperma. Kalau saya bisa buktikan sperma pasti kamu menolak. Bentar, kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Jadi jangan kamu diskusi sama orang Islam itu. Orang Islam itu pintar-pintar dari tadi. Kamu Bunda Nora sudah kasih kamu. Nih, kamu baca di sini baik-baik. Di dalam Roma 1 nomor 3 ini kan sudah jelas tentang anaknya. Ini anak ini masih bingung entah anaknya Daud atau anaknya Maria atau anaknya Elohim, kita tidak tahu. Tentang anaknya cuma A-nya besar, D-nya juga besar kan? Yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Berarti kamu sudah setuju kan? Makanya Yesua putra Daud. Coba kita buka di sini keturunan. Apa yang ditulis di sini? Sperma. Bagaimana kamu bisa membantah ini? Coba, ini sperma ini. Apakah kamu mau berubah menjadi Superman? Jadi jelaskanlah agamamu itu sesuai yang tertulis. Jangan menambah-nambahkan firman Tuhan, jangan mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Seakan-akan kamu itu yang lebih pintar daripada. Terkadang saya begini Bunda Nora ya, mereka ini mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesua. Ini seakan-akan Yesua itu tidak sadar kalau dia itu adalah Tuhan. Mereka jelaskan. Padahal Yesua sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa kata mereka? Diam, kamu Tuhan, titik. Aku datang dijawab udah cukup. Iya, sabar dulu. Kan dijawab pertanyaan Iya, saya. Jangan kelamaan kamu memframing. Nanti akan saya bantah. Belum keluar semua Jangan ini. terlalu panjang-panjang juga. Kamu Iya, terlalu banyak memfitnah. Iya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kamu dari tadi saja saya tidak protes, berusaha menerima apa yang kamu Iya. sampaikan walaupun itu hanya bunyi-bunyian. Jangan terlalu panjang gitu kamu. Saya memfitnah. daging semua saya sampaikan. Udah jawab dulu pertanyaan saya. Jawab pertanyaan Iya, saya. diam dulu. Nah, sekarang bisa nggak kamu jawab pertanyaan saya? Bisa, diam dulu. Silakan Apa jawab. sih yang jawab. tidak buat Mikana? Jangan terlalu panjang-panjang memframing, memfitnah. Nanti saya buktikan bahwa saya lebih baik daripada si Asga tentang Mikana ini. Iya, Tenang saja. silakan Ini jawab pertanyaan saya. sabar dulu. Nanti saya buktikan bahwa saya lebih pantas daripada si Asga untuk mendapatkan kamu. Ini istri saya dengar-dengar. Iya, silakan Fokus jawab. lagi. Jangan terlalu Iya. panjang memfitnah. Sabar. Ya, Nah, silakan ini. jawab. Oke. Nah, Mikana, sabar dulu Mikana. Diam dulu. Iya. Oke. Tertawalah kamu sepuasnya. Iya, silakan. Iya, kamu suruh saya jawab tapi kamu terburu-buru. Bahaya Iya, kamu ini jawab kalau dulu begini. langsung pertanyaan saya. Jangan terlalu panjang-panjang melebar kemana-mana gitu loh. Kamu tadi sabar. Kamu tadi saja saya bertanya tentang bayi mengungsi. Kamu masih pergi ke perjanjian lama sekali. Saya tunggu kan itu karena sudah perjanjian dijawab lama loh. tadi, silakan. Iya, saya ini tidak pergi ke perjanjian lama. Cuma saya pengen mengeluarkan semua Jadi unek-unek yang dari sepewah tadi itu saya firman pegang. Yahweh. Jadi wajar kalau ayat menjawab dengan ayat. Ya, oke, silakan jawab pertanyaan Iya, saya. sabar dulu. Ya, Sabar dulu. Sekarang oke, ayat menjawab dengan ayat ya, saya balas. Mikana bertanya tentang bagaimana penjabaran jabarkan bagaimana tentang penciptaan. Saya jawab dengan ayat. Kamu buka Al-Baqarah ayat 7. Al-Baqarah ayat 7 kamu buka di situ. Itu saya jawab pakai ayat itu. Kamu buka Al-Baqarah ayat 7, kamu jawab, kamu baca dengan keras. Ya, kamu baca isi kitabmu. Oke, Al-Baqarah ayat 7 itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, maka mereka tidak mau lagi mendengar kebenaran. Ketika saya mau menjelaskan dari Al-Fatihah sampai Anas, tetap kamu tidak mau menerima. Bukankah pertanyaan ini sudah 2 bulan lalu, 3 bulan lalu kamu tanyakan? Tetap penjabarannya tetap sama. Apa
Apalagi yang mau kau tanya itu ulang-ulang begitu. Berikanlah satu pertanyaan itu yang bisa mendapatkan wawasan buat kita. Sudah ku kasih kamu dalil-dalil kan? Sudah ku kasih kamu kemarin dalil-dalil tentang penciptaan ini sampai saya buka loh. Tapi itu saja kamu tanya. Sementara ketika kami orang Islam bertanya tentang keimananmu, mulai kamu putar kiri, putar kanan, belok kiri, belok kanan. Tambah sedikit, kurangi sedikit. Seakan-akan kamu lebih pintar dari Bibel kamu, coba. Di situ mengatakan bahwa Yesua mengungsi, kamu bilang itu membuktikan kekuasaannya. Di situ mengatakan Yosua pernah jadi bayi dan menangis. Kan ini kan. Sabar dulu. Atau enggak, saya akan counter ucapanmu. Diam dulu, diam ya. Diam, saya counter karena kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Oke, gini. Ya, sabar. Saya counter ya. Kan kamu bilang tadi kalau Maryam itu keguguran. Itu kan seandainya, tapi kan tidak terjadi. Kalau seandainya perawan Miriam itu keguguran, apakah kami masih punya Tuhan? Saya jawab ya, kami tetap punya Tuhan. Karena apa? Yesua adalah Yahweh itu sendiri. Jangan panik kau, bentar ya, bentar, karena kamu sudah keterlaluan menghujat. Ya, tapi nggak apa-apa, saya izinkan kamu tetap di atas untuk kita counter ya. Ucapanmu itu akan menampar dirimu sendiri, loading ya. Ketika kamu mengucapkan seandainya, maka saya juga melakukan hal yang sama kepada kitamu, yaitu seandainya. Kan kamu bilang seandainya perawan Miriam itu ya gugur, apakah kami masih punya Tuhan? Ya, tetap punya Tuhan. Karena apa? Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri. Yohanes 1:1-14. Ataupun bahkan seandainya Tuhan tidak datang melalui proses kelahiran, ya tetap kami menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Yahweh. Karena apa? Yahweh adalah Sang Pencipta dan Dia sendirilah yang turun ke dunia. Jadi seandainya pun Yahweh tidak pernah datang ke dunia melalui proses kelahiran, apakah kami tetap punya Tuhan? Ya tetap. Karena apa? Yahweh itu Tuhan semesta alam, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Tapi kalau kamu pikir ketika Yesus HaMashiach lahir, di situ Dia baru ada, no. Yohanes 8 ayat 58, Yesus HaMashiach sudah mengakui Dia itu yang ada dan yang ada. Sama ucapannya ketika Dia berfirman kepada Nabi Musa di Keluaran 3:14, Dialah Eyeh Asik Eyeh, yang ada dan yang ada. Yang kedua, kamu bilang perawan Yesus HaMashiach maling kundang. Makanya kamu hanya bisa menghujat loading ya. Karena apa? Yang bersyukur itu justru perawan Miriam. Ada nggak ketika Yesus HaMashiach tidak pernah memanggil ibu kepada perawan Miriam marah? Tidak. Yang sewot justru si loading. Karena apa? Dia tidak yakin dengan imannya. Nah, ini saya counter dulu ya, karena kau terlalu panjang menghujat. Jadi ada nggak perawan Miriam marah ketika Yesus HaMashiach tidak pernah memanggil ibu kepada perawan Miriam? Tidak. Justru perawan Miriam itu menyembah Tuhan Yesus HaMashiach, Matius 28 ayat 9. Karena apa? Perawan Miriam tahu bahwa Yesus HaMashiach bukan benihnya sendiri, tapi Elohim yang datang ke dunia. Kenapa kalian menghujat? Kenapa kalian sewot? Itulah buktinya kalau Yesus HaMashiach bukan benih dari perawan Miriam, bukan benih dari Yosef, tapi Sang Mesias yang datang ke dunia. Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Kok kamu yang sewot, berdurhaka lah, melingkundang lah? Justru perawan Miriam yang bersuka cita. Dia adalah wanita yang paling berbahagia dalam semesta ini. Makanya apa ucapan perawan Miriam di Lukas 1 ayat 46-55? Jiwaku memuliakan Yahweh Sang Juru Selamat, karena Dia memperhatikan aku hambanya yang hina ini. Dia ya melakukan perbuatan besar kepadaku, kata perawan Miriam. Makanya dia menyembah Yesus HaMashiach. Matius 28 ayat 9, ketika Yesus HaMashiach bangkit, dia menyembah Yesus HaMashiach karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa kamu yang sewot? Kenapa kamu yang malah memfitnah? Perawan Miriam bersuka cita, wanita paling berbahagia, kok kamu pula bilang durhoko lah, Miriam gak marah lah. Kenapa kalian selalu sewot? Selalu mengurusi kitab orang. Makanya ini ya, kalau kamu bilang seandainya perawan Miriam itu keguguran, justru ini ya,
ucapanmu akan menampar dirimu sendiri. Hei, loading. Seandainya kitab kami nggak ada, apakah kitabmu masih ada? Hah? Seandainya Rabi Saul tidak memberitakan Injil ke tanah Arab di abad pertama, Galatia 1 ayat 17 sampai 18, apakah kitabmu masih ada? Apakah kitab siapa? Kitabmu itu mau bahas kitab siapa? Nah, kena kau kan? Kalau karena kau seandainya, kenapa kitabmu membahas kitab kami? Seandainya kitab kami nggak ada, apakah kitabmu masih ada? Kitabmu mau bahas siapa? Mau bahas orang Hindu, orang Buddha? Kamu jangan gunakan kata seandainya. Berarti seandainya Injil belum sampai ke tanah Arab, kitabmu mau bahas apa? Bahas iman siapa lagi? Kau keterlaluan kau. Jangan kau bawa seandainya. Perawan Miriam itu justru bersuka cita dan bergembira. Jadi seandainya kitab kami ini nggak ada, seandainya para nabi dan para rasul tidak menulis isi kitab suci ini, masih adakah kitabmu? Karena kitabmu itu membahas Alkitab ini. Oke, baik. Tapi dirubah-rubah sejarahnya. Oke, baik. Kamu jangan bilang dong maling kundang lah apa segala macam. Yesua masih adalah Yahweh itu sendiri yang datang ke dunia. Makanya ketika Yesua memanggil perawan Miriam itu, hai wanita, ada nggak perawan Miriam marah? Nggak ada. Karena perawan Miriam tahu siapa Yesua Masia. Bukan dari hasil sel telurnya sendiri. Tapi dia adalah wadah kedatangan Sang Mesias. Oke, baik. Tadi Mikana mengatakan kalau seandainya kitabnya Mikana tidak ada, berarti apakah Islam punya kitab suci? Baik. Ya. Mikana, Al-Quranul Karim itu menceritakan hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan seperti ini, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa oh seandainya kitab kamu ada atau tidak ada, itu bukan urusan saya. Saya beriman berlandaskan kitab suci saya. Bahkan di dalam kitab suci saya itu dikatakan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada lagi keraguan di dalam dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kamu, kata Allah, jika dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat semisal mungkin dan ajaklah penolong-penolong kamu untuk membantumu. Kalau Bible kita hilangkan di dunia ini, Al-Quran kita hilangkan di dunia ini, maka ketika kita tulis kembali, maka saya yakin semua Kristen ateis. Ateis semua Kristen itu tidak punya Tuhan. Karena tidak ada kitab suci. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Berapa banyak hafiz-hafiz Al-Quran, anak yang umur 12 tahun Allah pelihara di dalam kepala mereka bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Kitab mana? Coba. Apakah ada satu ekor pendeta yang bisa menghafal kitab? Tidak ada. Begitu sampai di Amsal, oh bahaya. Bahaya itu. Bagaimana ketika dia menghafal dia sampai ke Yeskiel? Bahaya. Coba, kalau Al-Quran beda. Nah, tadi Mikana mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa Maria itu beginilah. Saya membangun narasi itu dari narasimu sendiri. Kamu mengatakan tadi bahwa tidak ada sama sekali, makanya Yesua itu dipanggil putra Daud, bukan putra Maria. Padahal Maria yang melahirkannya, kenapa tidak dipanggil putra Maria? Kalau di dalam Al-Quran Isa putra Maryam, menandakan bahwa Isa Al-Masih adalah anaknya Maryam. Sementara di sini sudah dilahirkan oleh ibunya. Setelah itu tidak dipanggil Yesua putra Maria, berarti anak durhaka, maling kundang. Konsekuensi yang kamu harus terima. Ketika kamu mengatakan bahwa oh seandainya, tadi saya mengangkat bahwa seandainya Maria keguguran begini. Kamu sangat liar, ekspresi kamu sangat emosi. Mikana, yang saya sampaikan ini kejujurannya, kamu harus pegang baik-baik. Ketika kamu menjadikan anak Maria sebagai Tuhan, konsekuensi yang kamu harus terima itu pertama begini. Anakku Tuhanku, ibuku hambaku. Anakku adalah Tuhanku, ibuku adalah hambaku.
Berarti Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesua Hamasya di kota Daud. Berarti kamu harus terima. Itu kamu terima, karena bayi yang lahir pasti menangis. Oke. Nah, setelah sabar sedikit lagi. Bentar. Jangan kamu Ya. tambah-tambah ya. Nanti saya Ada buktikan nggak pakai data. perawan Miriam marah ketika Yesua Hamasya tidak memanggil ibu kepada perawan Miriam? Iya, Tunjukkan dalilnya. sabar. Jangan kamu tambah-tambah dong. Iya, nanti saya tunjukkan. Ada nggak dalilnya ketika Yesua Hamasya lahir? Iya, iya. Karena gini, bentar sabar Oke. dong, jangan kamu tambah-tambah gitu. Bentar ya. Kamu itu kalau bertanya aja berdasarkan data, jangan kamu tambah-tambah. Sedangkan Maryam, kita kan nggak tahu nih proses kelahirannya seperti apa. Karena apa? Kalau ya Yesua Hamasya ya ada dalam rahim Maryam itu ajaib. Kita nggak tahu juga proses kelahirannya seperti apa. Karena waktu perawan Miriam mau melahirkan aja, dia pergi dari Nazaret ke mana nih? Ke Yerusalem ya. Itu 2 hari perjalanan. Bagaimana mungkin seorang wanita hamil tua bisa berjalan 2 hari 2 malam? Kalau bukan karena kuasa Tuhan. Ada nggak di situ ya sampai dia dipanggil bidan untuk melahirkan? Nggak ada. Tapi yang jelas hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Langsung kamu tambah-tambah itu namanya kau menghujat. Jangan kau menghujat dan menambah-nambah. Nanti saya buktikan. Bentar ya. Tapi ya, kau itu selalu menghujat dan memfitnah isi kitab suci. Ada nggak perawan Miriam marah ketika dia dipanggil hanya hai wanita? Nggak ada toh. Kenapa kamu sendiri yang sewot? Kenapa kamu sendiri yang memfitnah perawan Miriam dan juga Tuhan Yesus Mesias? Justru perawan Maryam itu bersukacita dan bersyukur karena dia wanita yang terpilih. Padahal di zaman itu banyak kok wanita yang perawan. Tapi kenapa dia yang terpilih? Justru dia bersukacita dan bersyukur. Nggak ada seperti tuduhanmu, fitnahanmu itu. Perawan Miriam itu marah lah. Terus Yesus Hamasya jadi maling kundang lah. Itu cuma fitnahanmu. Itu cuma hujatanmu. Nggak ada seperti itu terus dalam kitab suci. Justru perawan Miriam itu sembah Tuhan Yesus Hamasya. Matius 28 ayat 9. Jadi kalau kamu mau fitnah itu ya, mikir-mikir. Karena apa? Kamu bilang kalau kitab kami itu, inilah Al-Quran, kami akan menjaga. Tapi Pak, tanya isi kitabmu itu membahas kitab suci kami. Sadar nggak kamu? Isi kitabmu itu membahas. Makanya seandainya kalau kitab kami nggak ada, kalau Tuhan Yesua Hamasya tidak memerintahkan kepada para nabi dan para rasul untuk menuliskan firman-Nya, masih adakah kitabmu? Kalau seandainya Rabi Saul tidak pergi ke tanah Aram memberitakan dawar Elohim isi kitab suci, masih adakah kitabmu? Kenapa? Kabar tentang Yunus, Musa itu sudah tersiar ke tanah Arab. Tapi seandainya pun kitab kami ini nggak ada, apakah kami akan menyembah Yahweh? Pasti, karena apa? Dia Tuhan yang nyata, dia itu menjumpai umatnya. Tapi seandainya kalau nggak ada kitabmu, apakah kamu masih mengenal Tuhanmu? Apakah Tuhanmu bisa menjumpai umatnya? Kalau kitab suci ini seandainya pun nggak ditulis, bisa nggak Tuhan Yesus Hamasya datang menjumpai umatnya? Iya bisa. Bahkan banyak kesaksian tuh. Nggak pernah dia baca isi kitab suci ini. Tapi Tuhan Yesus Hamasya datang menjumpai dia. Sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus Hamasya. Makanya Tuhan yang kami sembah itu nyata dan berkuasa. Jadi Loding, tolonglah kalau kamu itu mau diskusi, jangan kau menghujat. Jangan kau tambah-tambah. Udah aku bilang dari tadi, kita diskusi, ayo diskusi. Tapi kau jangan tambah-tambah isi kitab suci kami. Kamu bilang lah segala macam Tuhan Yesus Hamasya maling kundang lah. Ada nggak datanya Yesus Hamasya itu ketika memanggil perawan Miriam itu, hai wanita bukan ibu, perawan Miriam marah atau ngamuk-ngamuk? Nggak ada toh. Lalu kenapa kau fitnah? Oke, baik. Saya Kau jabarkan, diskusi santun lah. Oke, baik. Oke, teman-temannya. Jadi begini, saya lihat Mikana ini sudah mulai emosi atau mulai panik. Itu saya Oke, baik. Oke, baik. Tuhan Yesus Hamasya ketika Oke. lahir ke dunia, Oke, baik. kamu bilang. Terus juga ada nggak Yesus Hamasya Oke. ketika memanggil perawan Miriam itu adalah wanita bukan ibu, lalu Oke, perawan baik. Miriam marah atau ngamuk? Oke, baik. Ada nggak datanya? Iya, sabar. Enggak, tunjukkan datanya, ada nggak? Iya, sabar dulu. Enggak, tunjukkan datanya, ada nggak perawan Miriam marah? Iya, kasih waktu ketika- saya. Satu lagi, ada nggak di dalam kitab Iya. suci ini Kristen yang membumbung Tuhan? Kamu jangan Oke, fitnah baik. terus. Ya, silakan Saya tunjukkan. perawan Saya Miriam pakai data. marah. Oke, saya pakai data, baik. Oke. Ketika Yesus Hamasya memanggil wanita ya, hai wanita Oke, baik. ya, ada nggak Baik. reaksi perawan Oke, Miriam baik. marah?
Oke, silakan Oke, baik, tunjukkan. baik. Kalau Baik. nggak ada, kamu Mute. berarti pemfitnah kamu. Kamu itu Oke, baik, penghudat. mute. Ya, silakan tunjukkan datanya. Oke, baik, mute. Oke, baik, mute. Saya sampaikan, baik. Saya sudah buka data ini. Saya sampai pakai 2 HP ini loh, Mikana, lawan kamu nih. Memang lawan yang paling terhebat Mikana ini, luar biasa. Cantik, baik, tidak sombong. Ya. Oke, baik, saya mulai. Tunjukkan saja, Oke, baik. ada nggak ketika Yesua Iya. Hamasya memanggil hai wanita kepada Oke. perawan Miriam, lalu reaksi perawan Miriam itu marah dan ngamuk-ngamuk. Oke, sabar, baik. Jadi, Mikana mengatakan buktikan di mana ketika reaksi Maria marah ketika Yesua memanggil hai perempuan. Mikana, ini yang saya sampaikan sama kamu, konsekuensi yang kalian Kristen harus terima itu. Jangankan Maria. Kamu tanya saja netizen 2,5 ini, tanya sama mereka ketika mereka memanggil ibunya, hai perempuan, ini anak durhaka. Ini anak durhaka, iya sabar. Tunjukkan datanya di dalam kitab suci ini ketika Yesua Hamasya memanggil kepada perawan Miriam, hai wanita, hai perempuan, lalu reaksi perawan Miriam ngamuk-ngamuk. Enggak ada kamu yang menghargai ibumu, ada enggak? Silakan tunjukkan dalilnya. Tunjukkan, kalau kamu nggak bisa nunjukin dalilnya, berarti kamu itu penghujat. Iya, dengar dulu bagaimana saya mau Tunjukkan tunjukkan. dalilnya, Saya saya tidak sebenarnya mau kamu kamu sudah menjelaskan. potong-potong. Tunjukkan saja dalilnya. Bagaimana kamu ini? Saya diam dulu lah, kasihlah saya Silakan tunjukkan kesempatan. dalilnya, tunjukkan. Iya, nanti saya tunjukkan ya. Saya mau luruskan Jangan nanti, semua. sekarang, tunjukkan. Iya. Silakan tunjukkan kalau kamu bukan pendusta dan pembohong. Ayo cepat. Baik, makanya kamu mute dulu lah. Kasih saya kesempatan. Kamu mau tunjukkan, tapi kami batasi ruangan waktu saya. Iya, langsung tunjukkan. Iya, tenang dulu. Iya, silakan. Tenang dulu. Sabar, Ada kamu di diam situ situ. katanya Yesua Oke, diam dulu. Hamasya itu ya disebut Iya. anak durhaka, silakan. Dan juga Oke, baik. ketika dia memanggil perawan Miriam itu hai wanita atau hai perempuan, langsung Oke. reaksi perawan Miriam itu ngamuk-ngamuk. Oke, baik. Nah, Mikana, tadi yang saya sampaikan sama kamu, ini resiko, ini konsekuensi yang harus kalian terima. Dengar dulu. Ini konsekuensi yang harus kalian terima. Karena kenapa? Dari narasi kamu tadi mengatakan Yesua tidak pernah dipanggil Yesua putra Maria, tetapi Yesua putra Daud. Terus ibunya dilupakan. Setelah itu, kamu tanya kepada netizen apakah ada seorang netizen yang memanggil ibunya, hai perempuan? Berarti anak durhaka. Ini yang harus Jangan terima. menafsir. Dengar dulu. Jangan kamu jadi pendusta. Saya minta tidak menafsir. dalilnya. Saya minta Ini dalilnya. konsekuensi yang kamu harus terima, Mikana. Konsekuensinya di situ ada nggak? Ada nggak tertulis? Ini harus kamu terima. Jangan berdasarkan Masa kamu menuhankan tetapi kamu dustamu tidak? sendiri. Bagaimana ini? Karena kami semua umat manusia di dunia ini yang menyembah Yahweh Yesus Hamasya tidak pernah berpikir seperti pikiranmu. Karena apa? Kitab suci mengajarkan kepada Iya, kami. karena pikiran kalian terbatas. Kami sesuai dengan Pikiran rahmat kalian Elohim, terbatas. bukan berdasarkan ya. Pikiran kalian terbatas Ucapanmu. sehingga kalian tidak berpikir efek-efeknya ke Silakan situ. tunjukkan dalilnya di mana. Contoh. Oke, baik, Bentar, diam. Lodi, jangan tunjukkan kemaluanmu di sini. Jangan mempertontonkan kebodohanmu. Silakan tunjukkan dalilnya ketika Yesua Hamasya memanggil hai wanita, hai perempuan kepada perawan Miriam. Reaksi perawan Miriam itu ngamuk-ngamuk. Sehingga membuktikan Yesua Hamasya jadi kayak durhaka gitu ya. Oke, silakan tunjukkan dong. Jangan kamu bernarasi menghujat terus. Dengar dulu, masih banyak ada beberapa poin data sudah saya Tunjukkan saja siapkan. dalilnya, Loading. Jangan kau itu menghujat. Tunjukkan dalilnya. Baik, coba kamu buka Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu. Sabar. Lukas 2 Hamasya. nomor 21. Lukas 2 nomor 21. Baca yang keras. Lukas 2 nomor 21, konsekuensi yang kalian harus terima. Ingat Kristen-Kristen di bawah ya. Iya, saya minta datanya. Iya, baca. Ketika Yesua Baca. Hamasya memanggil hai wanita atau hai Iya, baca. perempuan
kepada Iya, baca. perawan Miriam. Di situ Ya. ada Lukas 2 nomor 21 baca konsekuensi yang kalian harus terima. Baca yang keras. Lukas 2 ayat 21. Ya. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yesua. Nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Di Berarti mana di situ konsekuensi, kasih oke. perawan Miriam? Berarti konsekuensi Di yang mana kalian di terima situ Tuhan kalian perawan punya Miriam lato-lato kan? mengamuk? Benar tidak? Enggak, di mana di situ Tidak, perawan kutanya Miriam sama kamu. mengamuk? Sabar dulu. Di dalam Enggak, Lukas saya 2 nomor minta data sesuai diam dengan dulu. Kok kamu hikmahanmu. tantrum? Ya, Kamu bukan kejang-kejang tantrum. di komal kamu sendiri. Bukan Bagaimana kejang-kejang. kamu? Gini loh, gini, dengar ya Loding. Kamu itu harus berbicara dengan data dan dalil. Jangan kamu tambah-tambah. Karena apa? Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Siapa yang menambahi dan mengurangi daftar Elohim akan kena malapetaka. Jadi supaya kamu itu nggak kena malapetaka, silakan tunjukkan dalilnya di dalam kitab suci ini. Ketika Yesua HaMasiah memanggil hai wanita kepada perawan Miriam, lalu reaksi perawan Miriam mengamuk-ngamuk. Sehingga dikatakan, oh kamu itu durhaka, anak durhaka. Ada nggak? Tunjukkan, jangan kau nunjukin kebodohanmu di sini. Kau seenaknya saja menghujat. Sudah tunjukkan dalilnya, jangan kau usah kau menjelaskan. Ada enggak Yesua masih dikatakan maling kundang? Ada enggak Yesua masih dikatakan durhaka? Bagaimana saya tunjukkan kalau kamu Ya tunjukkan batasi? dalilnya, kalau ada satu Iya, saja. Aku minta Iya, maaf dia. sama kamu. Iya Tapi dia. kalau nggak ada, Sudah. artinya kamu penghujat dan pemfitnah. Kamu suka Diam menambah-nambah dan mengurangi firman Tuhan. Ya silakan tunjukkan. Kamu jangan dulu tantrum. Bukan Santai dulu. tantrum, Diam karena dulu. kamu sudah kelewatan. Kamu bilang lah maling kundang lah, kamu bilang durhaka lah. Coba kalau hal yang sama dikatakan kepada nabimu. Di dalam Yohanes 19:26, kemudian ketika melihat ibunya dan muridnya dia kasihi berdiri di dekatnya, Yesua berkata kepada ibunya, "Hai wanita, ini kurang ajar." Ya di mana Kurang di situ ajar dikatakan ini itu kurang ajar. Saya memanggil Di mana ibu saya, dalilnya? "Hai wanita, Lalu itu kenapa kurang kau ajar memfitnah? saya." Kurang ajar Justru saya kamu itu. yang kurang ajar. Iya, Di Yesua situ berarti dikatakan Yesua Yesua kurang Masiah itu ajar. seperti itu. Berarti Tuhanmu kurang ajar memanggil ibunya, Di "Hai mana? wanita." Di mana dikatakan di situ Tuhan Baca. Yesua Masiah seperti itu? Baca Yohanes 19:26. Baca. Yohanes 19:26. Jikalau saya memanggil ibu saya, "Hai perempuan," kurang ajar saya. Jikalau ada Tuhan memanggil ibunya, "Hai perempuan," kurang ajar Tuhan itu. Ya di mana di situ? Kan perawan Miriam itu mengandung bukan Baca, kasih dari baca, telurnya. baca, baca, Jangan fitnah dong. Baca, Oke, baca. saya baca ya. baca. Saya baca teman-teman ya, kita buktikan kalau si loading ini adalah Baca. penghujat dan pemfitnah ya. Baca. Mengikuti ajaran agamanya kali ya. Baca. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Saya baca. Oke, saya baca mulai ayat 25. Dan di dekat salib Yesua berdirilah ibunya dan saudara perempuan ibunya, yaitu Miriam istri Kleopas dan Miriam Magdalena. Kemudian ketika melihat ibunya dan murid yang dia kasihi berdiri di dekatnya, Yesua berkata kepada ibunya, "Hai wanita." Udah, diam dulu, diam ya. "Hai wanita, lihatlah anakmu." Sesudah itu dia berkata kepada murid itu, "Lihatlah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia ke rumahnya. Nah, di sini di mana reaksi perawan Miriam? Itu dibilang kamu durhaka. Enggak ada toh, kamu sendiri yang memfitnah dan menghujat. Karena apa? Dengar dulu, dengar ya. Enggak ada teman-teman. Justru itu menunjukkan bahwa Yesua HaMasiah bukan benih dari perawan Miriam, tetapi Elohim itu sendiri yang berinkarne di dalam rahim perawan Miriam. Jadi kamu jangan pemfitnah dan Berarti penghujat. Yesua anak kurang Kemudian ajar. Karena ini ada ibunya. Ya di mana di situ dikatakan dia kurang ajar? Justru ini, bentar ya. Yohanes 2 lagi, Yohanes 2. Jangan kau mempermalukan dirimu di sini ya. Kau telah mempermalukan dirimu karena kau pemfitnah. Kemudian Yohanes 2 teman-teman ya. Ini buktinya kalau Tuhan Yesua HaMasiah itu memang tidak pernah memanggil ibu kepada perawan Miriam. Kenapa? Perawan Miriam adalah hanya wadah kedatangan Sang Mesias. Nah, itu kurang ajar. Ibunya kalian jadikan wajah. Kurang ajar. Mana di kalian. situ tertulis Tuhan Yesus Mesias kurang ajar? Oke, Lukas, diam dulu. Ya. dengar dulu. Yohanes 2, Lukas datang 30, saya bacakan di sini. Saya bacakan ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai selanjutnya.
Dan pada hari ketiga berlangsunglah sebuah pesta perkawinan di Kana Galilea, dan ibu Yesua hadir di sana. Dan Yesua serta para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Dan ketika anggur kurang, ibu Yesua berkata kepadanya, mereka tidak mempunyai anggur. Yesua berkata kepadanya, ada apa denganku dan engkau, hai wanita? Saatku belum tiba. Ibunya berkata kepada para pelayan itu, apa saja yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Nah, justru di sini perawan Miriam gak ada ngamuk tuh, gak ada marah. Justru dia berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah. Karena apa? Perawan Miriam tahu siapa itu Yesua. Itu bukan dari sel telurnya, itu bukan dari benihnya, tapi Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Kenapa kamu memfitnah? Kenapa kamu menghujat? Justru kamu itu yang kurang ajar. Kamu itu ambil firman-firman Yahweh, tapi kamu lupakan siapa yang berfirman. Kamu yang kurang ajar. Paham kamu? Oke. Kami Kana, maaf Bang Loding. Lanjut. Kami Kana, saya jelaskan pelan-pelan ya Kami Kana ya. Di sini Jangan dong menambah, minta dulu nggak Iya. boleh dalam diskusi, nggak boleh menambah dan mengurangi. Kamu jangan memvonis sendiri dong, mencas sendiri. Iya, ini tidak menambah, Kasihan tidak kamu mengurangi. nanti Loding. Ingat ya, yang menghujat Tuhan Yesus masih sudah pada metong. Itu termasuk yang mengentuti Alkitab ya. Kamu tahu nggak kenapa dia langsung metong? Karena Alkitab yang dia ketuti itu semua firman-firman Selamat Yahweh, malam, ada Loding. perkataan-perkataan Yahweh di situ. Jangan kamu sembarangan. Ya, Kami Kana tenangkan diri dulu. jangan emosi dulu. Sebentar Tenang. ya, saya baru naik, saya baru ngobrol. Saya dari tadi di bawah, saya ada pantau, ada lihat kalian di sini. Sekali lagi saya mau sampaikan kalian. Sebentar ya. Pak Yoel, saya Tunggu jelasin dulu. dulu, kamu Sebentar juga dari tadi, aja. sebentar. Sebentar Kamu di sini juga Pak dari Yoel tadi, mau ngobrol 2 jam juga nggak ada Ini- masalah. Saya jelaskan Bang Loding. Maksud Sebentar Bang dulu, Loding tunggu. dulu. Kamu nggak usah perlu jelaskan. Tunggu. Sebentar dulu. Saya mau bicara. Sebentar dulu Bang Pak Yoel. Karena saya mau bicara dulu sebentar. Izin. Kalau kau tidak mau tunggu, kau turun aja, nggak apa-apa. Jadi di sini saya mau sampaikan buat loading, buat kamu yang naik dari tadi. Saya juga di bawah dari tadi. Cuma saya belum sempat naik. Saya mau sampaikan sama kamu. Boleh kamu boleh bertanya. Boleh kamu bawa ayat firman Tuhan. Tidak boleh kamu nambah-nambah loading. Kamu tidak boleh nambah, kamu tidak boleh mengurangi. Saya ingatkan kamu lagi. Bukan saya membela, berarti bukan saya membela Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan kamu karena saya mengasihi kamu. Karena kalau kamu menambahkan firman Tuhan, kamu mengurangi firman Tuhan, saya kasih tahu kamu, malah petaka akan menimpa kamu. Jadi apakah tadi kamu bilang dia seorang maling kundang? Udah dijelaskan. Tuhan Yesua tidak pernah memanggil Bunda Maria itu sebagai mama atau orang tua kandungnya. Itu bukan konsepnya sama kayak kamu dengan orang tuamu atau dengan mamamu atau dengan bapamu. Jadi boleh kamu tidak percaya, boleh, tetapi jangan kau menambahkan ayat atau kau menerjemahkan ayat atau kau menjelaskan ayat ini sehingga kau merendahkan Tuhan Yesus Hamasiah. Termasuk kau yang muda ini juga. Saya kasih tahu kau. 30 mata memandang boleh kita buktikan. Tenang dulu supaya spiritmu tenang. Oke. Saya juga ada melihat kau boleh buka komal. Tetapi yang kau buka komal selama ini, baik pun kamu si cewek yang tadi, kamu berusaha menjelaskan ayat kitab suci. Karena hanya orang Islam yang paham, Pak Yoel tidak paham. Bisa Betul, kita buktikan tunggu kok. dulu, Pak Yoel tunggu tidak dulu, paham tunggu kita. dulu. Kamu Kalian bukan Kristen tidak paham kami kita. hanya membahas Alkitab kami. Iya, dengan dengar cara dulu. menghujat Karena musuh dan kalian menjatuhkan sebenarnya orang adalah Islam kita sama musuh kalian. kalian. Kau menghargai dulu. Oke, Kau silakan menghargai berbicara. dulu. Kasihkan saya waktu juga Iya, berbicara. iya. Jangan cuma kalian. Kau tenang dulu, Loding. Oke, silakan. Saya tunggu, silakan menghargai bicara. Kamu tenang dulu. Jadi kalau kamu mau menginjili silakan. Kalau kamu mau bahas Al-Qur'anmu silakan. Tetapi kalau kamu mau bahas firman Tuhan, tetapi kamu mau menghujat, saya bilang sama kamu ya. Saya bilang sama kamu, jangan. Kamu mending kamu mendalami kitabmu, mendalami Al-Qur'anmu. Jangan kau berusaha untuk mau menjelaskan lalu kau menjatuhkan, kau menghujat nama yang kudus, ya. Kau boleh tidak percaya, tidak apa-apa. Oh, iman saya kok.
Kalau itu kan bukan kamu bukan imanmu, enggak apa-apa. Itu hakmu. Kami tidak memaksa. Tetapi kau jangan merendahkan di sini untuk menambah followermu, untuk menambah supaya pengikut-pengikutmu mengatakan hore, ataukah mereka bilang, oh ini benar, kamu benar. Begini, Apakah kamu sampaikan? Apakah kamu sampaikan dulu? Apakah kamu sampaikan itu adalah kebenaran? Ya, kebenaran Itu harus bisa saya uji. buktikan. Kau harus- Bisa saya kau buktikan. harus uji Kita berdua gitu loh. buktikan kebenaran atau tidak saya sampaikan. Kutanya sama Pak Yoel. Jikalau Pak Yoel memanggil ibu Pak Yoel, hai perempuan, kurang ajar atau tidak? Jujur. Kan sudah dijelaskan dari tadi. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda, jawab. Jikalau Anda Loding. memanggil, sabar. Jikalau Loding. Anda memanggil ibu Anda dengan kata-kata, hai perempuan, kurang ajar atau tidak Anda itu? Coba Anda jawab. Coba dijawab. Kan Tidak sudah berani, dijelasin kan? sudah Tidak, dijelasin Anda kan yang tidak? jawab. Anda yang jawab. Jikalau Anda memanggil ibu Anda, hai perempuan, Tuhan hai Yesus perempuan, itu hai saya wanita. Sudah kasih tahu tadi sama kamu, Jawab. Tuhan Yesus itu bukan sama kayak kamu atau sama kayak saya. Tidak, Yang jawab dulu. benar-benar saya ini adalah Jawab dulu. Saya adalah benih dari. Nah, benih kalau dari- akhlak Tuhan seperti Gini, itu, gini, bagaimana gini, kalian gini. hambanya? Loding. Lebih parah Loding, daripada dengar ya, Anda. dengar ya. Ini ya, saya kasih kamu kesempatan untuk membuka dalil. Kamu bilang tadi kalian yang lebih paham dengan kitab kami, maka tunjukkan ya, karena Coba. Yeshua Masih kan Ada dia ayatnya, bukan ada manusia ayatnya. seperti kita. Dia adalah Tuhan itu sendiri, ya. Nah, silakan tunjukkan dalilnya di mana ada dikatakan Yeshua Masih seperti yang kamu bilang anak durhaka. Dan juga ketika Yeshua HaMashiach memanggil hai wanita kepada perawan Miriam, lalu reaksi perawan Miriam itu ngamuk-ngamuk lalu menuduh Yeshua itu anak durhaka. Tunjukkan, Silakan tunjukkan dalilnya. Tunjukkan Mana tahu dalilnya. saya terlewat karena Kok kamu buka kan ayatnya? bilang lebih paham. Tunjukkan berdasarkan dalil. Oke, baik, Berdasarkan diam dalil. dulu. Oke, baik, diam dulu. Karena Jangan ketika kamu kami tunjukkan. memberitakan Davar Elohim, Sudah saya itu tegur, yang tapi kamu tertulis. nggak terima. Kamu singkat. Ya, diam dulu, silakan diam dulu, tunjukkan. diam dulu. Ya, Oke, diam silakan dulu, diam tunjukkan dulu. dalilnya, Baik. silakan tunjukkan Baik, dalilnya. iya. Jangan Iya, jelas, sabar jangan dulu. jelas. Ya, Tunjukkan. jangan Iya, jelaskan, sabar tunjukkan dulu. dalilnya. Sabar dulu. Tunjukkan. Gimana Sabar kami dulu. karena yang punya room tapi Silakan nggak Bang bisa Aska sampaikan mensituasikan sedikit room dulu. ini. Bang Aska Sebentar dulu. berbicara dulu. Bang Aska silakan dulu. Ya. Silakan tunjukkan dalilnya. Gini kami karena buka room ini buat diskusi. Ketika kami karena mendengar jawaban dari Bang Loding, dengerin dulu. Sama halnya seperti Muslim naik, kami karena menjawab, kita mendengarkan juga. Kita nggak memutus omongan kami karena di saat lagi ngobrol. Biarkan dia menyelesaikan statementnya. Apabila nanti ada yang mau di counter, apabila nanti ada yang mau dibantah, silakan selesaikan dia ngomong begitu loh. Oke, Jadi sudah. biarkan dulu. Biarkan dulu. Bicara dulu. Oh, bentar Asga, bentar Asga. Asga, saya akan izinkan lawan diskusi saya berbicara kalau berdasarkan dalil. Tapi kalau keluar dari mulutnya terus-terus menghujat Tuhan Yeshua HaMashiach, maksudmu saya biarkan dia ngomong terus? Itu saya namanya ikut mendukung hujatan dia. Paham kamu, Asga? Nah, silakan tunjukkan dalilnya karena gini ya. Itulah Tunjukkan. kenapa kalau saya menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang tertulis. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, jika ada orang yang mengurangi dan menambahi Davar Elohim akan kena malapetaka. Baik, si Loding berkata Yeshua HaMashiach adalah anak durhaka yaitu maling kundang. Baik, Saya kalau kasih begitu tahu kamu tadi, ya sebentar dulu Bang Yoel. berdasarkan ayat. Bentar Bang Yoel. Ya. Makanya di sini ya, dengar ya Asga. Silakan tunjukkan dalilnya di mana di dalam kitab suci ini dikatakan Yeshua HaMashiach maling kundang atau anak durhaka, atau ketika Yeshua HaMashiach memanggil perawan Miriam dengan sebutan hai wanita, lalu reaksi perawan Miriam itu mencak-mencak, ngamuk-ngamuk, lalu dibilang, anak durhaka kau, kenapa kau panggil aku hai wanita? Oke, silakan tunjukkan dalilnya. Silakan tunjukkan. Nggak Sebentar, usah sis. kamu Saya menjelaskan, nambahin, sis. nggak usah Sebentar, nanti dia jawab. menjelaskan Dia jawab, langsung sebentar, tunjukkan sis. dalilnya. Oke, diam Saya dulu. tegaskan lagi, sis. Saya tegaskan lagi, saya ingatkan kamu, ini peringatan keras. Oke, siap. Bukan saya yang kasih tahu kamu, tapi ayat Iya. yang barusan dibaca itu menegur Oke, kamu, baik. Loding. Karena Baik, kamu itu manusia sama dengan saya manusia, saya Iya. mengasihi kamu. Oke, siap. Jadi karena Baik. jangan sampai di sini kamu ingin supaya kamu follower nambah, terus supaya kamu terkenal di bawah itu, kamu hebat. Saya kasih tahu kamu kalau menambah ayat, mengurangi ayat, berusaha untuk menjelaskan ayat ini. Terkancing dia kan? Karena terlalu banyak ngomong, terkancing sendiri. Tunjukkan ayat menjelaskan, tunjukkan ayat. Oke, baik. Oke, Enggak, baik teman-teman. tunjukkan ayat sekarang, tunjukkan ayat, diam, jangan diam, diam. jelaskan, Oke, diam. tunjukkan.
Oke, teman-teman, kami orang Islam ketika berdiskusi kami diajarkan melalui Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Ku kasih tahu perkataan yang benar. Di dalam Lukas 1:31, ketika datang Gabriel kepada Bunda Maria dan mengatakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesua. Lukas 1:31, silakan dibuka. Ya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesua. Ya, ini tiba-tiba Mikana mengatakan tadi bahwa Yesua ini tidak pernah dikatakan atau dipanggil dengan Yesua putra Maria, tetapi dipanggil dengan Yesua putra Daud. Berarti ibunya tidak ada, padahal ibunya yang mengandung. Di Lukas 2 nomor ini, dan ini saya sampaikan konsekuensi yang Pak Yoel sama Mikana sama Kristen terima. Lukas 2 nomor 11, engkau akan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesua Hamasya di Tuhan di kota Daud. Berarti kalian harus terima Tuhan kalian pernah menjadi bayi. Dan bayi kalau lahir itu pasti menangis. Pasti itu. Mana dalilnya? Sabar dulu, Yesua sabar. Hamasya, ya. Anak Sabar. rokok atau maling kundang. Kenapa Iya, kamu sabar. mulai Ini memfitnah? mau saya jabarkan. Ini mau saya jabarkan. Justru di dalam kitabmu, Terlalu apakah nekat. kamu Mau saya tidak tahu jabarkan. jabatan di Semakin Israel panjang sehingga kau di dalam menghujat. kitabmu dipanggil Isa putra Maryam. Kau tidak bisa Tuhan tidak menghujat. tahu Semakin sistem panjang kekerabatan di kau Israel menghujat. sehingga memanggil Isa putra Maryam. Tadi Oke. Kau ini ulang ya, berdasarkan kau dalil ulang loh. ya. Di Hal dalam, yang sama. oke, di dalam Yohanes 19. Dalilnya di Oke, mana baik. Yesua Hamasya ketika memanggil wanita, hai perempuan, kepada Oke. perawan Miriam lalu Oke. mencak-mencak. Silakan tunjukkan, jangan kamu kebanyakan Oke, sabar. bernarasi dan menghujat. Di dalam Yohanes Ada. 19, sabar. Di dalam Yohanes 19:26, kemudian ketika melihat ibunya dan muridnya yang dikasihi berdiri dekatnya, Yesua berkata kepada ibunya, hai wanita, hai perempuan. Ketika anak memanggil ibu dengan hai wanita, hai perempuan, anak kurang ajar. Itu maling kundang itu. Ada nggak di situ dalilnya? Kurang ajar dikatakan itu. dia kurang ajar. Bisa. Ketika Ada Pak Yoel, nggak dalilnya di situ? sabar. Hei, ada nggak Coba. tunjukkan dalilnya? Ketika Tunjukkan kamu dalilnya, memanggil ada ibu nggak kamu dengan perawan hai Miriam perempuan, itu kurang ajar atau marah-marah? tidak? Hei Loding, jangan jadi penghujat dan pefitnah. Saya Tunjukkan tidak dalilnya. menghujat. Tunjukkan Jadi saya ayat tidak loh, di menghujat. ayatnya Di mana? ada Bagaimana? nggak gitu? Di Bagaimana mana? kalian? Saya mau Yang berbicara, tahu kalian jadi sudah pendusta kerasukan. dan pembohong. Tuhanmu yang ngajarin. Tuhanmu yang ngajarin kalian jadi pendusta dan Oh, pembohong. kalian kerasukan ya? Silakan, Oh, Asga. alah. Mungkin kasih tenang dulu. Kak Mikana, Gila, Pak Yoel, kau tenang jangan dulu, berbuat dosa tenang. Ini lagi. saya Bentar dulu dengan Asga. Artinya si Loding itu hanya bisa memfitnah dan berdusta. Yesua Hamasya sudah dibilang bukan anak biologis perawan Miriam. Yesua Hamasya adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Di mana ada reaksi perawan Miriam mencak-mencak, ngamuk-ngamuk. Kan si Loding itu memfitnah dan menghujat. Harusnya yang tertulis. Justru perawan Miriam itu sembah Yesua. Matius 28 ayat 9. Kenapa dia memfitnah dan menghujat? Kenapa Oke. si Loding menghujat memfitnah? begini Kak Mikana. Harusnya saya saya tertulis dong. Ada nggak datanya Iya. seperti itu? Justru udah dikasih tahu. Matius 28 ayat 9. Perawan Miriam dan Maria Magdalena menyembah Tuhan Yesua Hamasya. Karena apa? Yesua Hamasya adalah Tuhan itu sendiri.